Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan belajar tentang hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, Abi Najih mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah pernah memberi nasihat kepada kami, wajilat minhal qulub, yang mana nasihat itu bisa menjadikan hati ini bergetar, wa dzarafat minhal uyun, dan mata ini bisa menjadi menangis karena mendengar nasihat itu. Fakulna ya Rasulullah, lantas kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Sepertinya nasihat yang kamu berikan ini adalah nasihat terakhir, maka cepat segeralah kami ini dijelaskan tentang wasiat, tentang mau'idah tadi itu. Qala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat ta'ati, di samping kita diperintahkan, diwasiati oleh Rasulullah agar takwa kepada Allah, kita juga diwasiati oleh Kanjeng Nabi Muhammad agar kita ini taat dan agar kita ini sam'an wa ta'atan, mendengarkan apa yang telah diperintahkan. Diperintahkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun perintah kebaikan itu datang dari seorang hamba. Ini berarti apa? Berarti di dalam melakukan kebaikan, di dalam menjalankan perintah kebajikan, kita tidak melihat siapa yang memerintah. Entah itu pejabat, entah itu tokoh ulama, entah itu orang terpandang, atau entah itu orang ilmu pengetahuan. Kalau perintahnya, kalau nasihatnya itu adalah hal-hal yang kebaikan, maka harus sami'na wa ata'na, dan dibanding dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu may ya'ishu minkum, jadi karena di antara kalian itu akan ada orang yang hidup, fasayara ikhtilafan katsira, maka orang ini akan melihat perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang banyak sekali. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka kalian semua harus berpegang sunnahku, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnahnya Rasulullah itu, peganglah sunnahnya para sahabat itu, al-khulafaur rasyidin itu dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian itu menjauhi persoalan-persoalan yang baru. Fa inna likulli bid'atin dhalalah, karena setiap sesuatu yang baru itu adalah menyesatkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di bagian awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah, pentingnya kita untuk taat, sami'na wa ata'na, terhadap segala perintah kebaikan, baik itu datangnya dari siapapun, termasuk jika yang mengingatkan, termasuk jika yang mengingatkan seseorang itu adalah seorang hamba. Di akhir hadis ini Rasulullah mengingatkan, karena kelak suatu saat seseorang itu pasti akan hidup dan menyaksikan berbagai perbedaan-perbedaan dan perdebatan-perdebatan. Kita mungkin sekarang sudah bisa merasakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, tahun berganti tahun, abad berganti abad, dan sampai sekarang ini kita menyaksikan berbagai banyak perbedaan. Ada perbedaan pandangan keagamaan, ada perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus disikapi secara dewasa. Agar apa? Agar kita tidak terjebak pada perselisihan yang ujung-ujungnya adalah kita saling bertikai. Ini tentunya tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah sudah mengingatkan itu.
Lantas bagaimana ketika kita menghadapi perbedaan dan perselisihan itu? Maka kata Rasulullah SAW, kita hendaknya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan berpegang teguh kepada sunnahnya para sahabat khulafaur rasyidin. Kita harus memegangnya secara kuat-kuat. Di samping itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kita hendaknya menjauhi persoalan-persoalan yang baru, yang bid'ah, yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena apa? Karena bid'ah, sesuatu yang baru yang bertentangan dengan agama, itu bisa menyesatkan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis ini bukan berarti kemudian bahwa segala sesuatu atau setiap sesuatu yang baru atau yang disebut dengan bid'ah itu adalah termasuk atau tergolong yang sesat. Tidak. Ada beberapa macam bid'ah, tetapi kita harus pilah-pilah. Macam-macam bid'ah ini ada yang macam-macam. Ada yang bid'ah wajibah, ada yang bid'ah yang memang sesuatu baru itu memang harus dilakukan. Imam Abdussalam, Izzuddin Abdussalam di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra menjelaskan. Salah satu contoh bid'ah yang wajib itu adalah misalnya di era Rasulullah tidak ada sekolah. Tetapi sekarang ini sekolah itu menjamur di mana-mana sebagai implementasi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, kata Imam Izzuddin Ibnu Salam, membangun ruang, membangun gedung, memberikan atap yang layak itu adalah merupakan bid'ah yang memang harus dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang bid'ah, tidak kemudian setiap sesuatu yang baru atau bid'ah itu harus kita tolak. Tidak. Ada yang bid'ah adalah bid'ah sunnah, bid'ah mandubah, bid'ah yang memang itu disarankan, disunnahkan oleh Rasulullah. Misalnya ketika Sayyidina Umar sepeninggal Rasulullah SAW kemudian mengajak kaum muslimin muslimat untuk berkumpul di masjid untuk melakukan sholat tarawih, rakaatnya ada 23, yang sebelumnya juga istilah tarawih ini tidak ada di era Rasulullah. Nah, ini adalah sunnah atau bid'ah mandubah atau sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan agama, tetapi justru ini disarankan. Mungkin itu yang harus kita perhatikan, bahwa hadis ini tidak harus kita gebiah-uyah, tidak harus kita generalisir bahwa setiap sesuatu yang baru itu adalah menyesatkan. Tidak. Kita harus pandai-pandai untuk mengukur di mana sesuatu itu kemudian bertentangan dengan agama dan di mana sesuatu itu yang tidak bertentangan tetapi justru memberikan kemaslahatan. Sejauh sesuatu yang baru itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, maka sejauh itu insya Allah bid'ah itu termasuk dalam kategori bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang mandubah atau bahkan bid'ah yang memang harus kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.